Dengan adanya collapse SVB Bank di Amerika, dengan adanya kenaikan asosiasi BRICS, beberapa negara yang mau melawan dolar US, dengan adanya beberapa negara yang nggak pakai dolar US atau sistem SWIFT sama sekali, sekarang pakainya cryptocurrency untuk transaksi internasional, apakah akan pengaruh ke kekuatannya dolar US? Apakah bisa jadi US dollar sebentar lagi mati? Dan kalau sampai terjadi, apakah ini akan ada imbas kepada Anda dan saya yang berada di Indonesia dan transaksinya kebanyakan pakai rupiah? Ini yang mau kita bahas di video ini, dan kalau Anda siap mulai, ayo kita langsung mulai. Yang pertama, kita harus tahu dulu historis supaya bisa tahu masa depan akan kurang lebih seperti apa. Karena mayoritas orang suka tebak masa depan akan seperti ini tanpa pakai data. Walaupun kejadian masa depan nggak persis sama kayak masa belakang, sering sekali mirip karena semuanya berhubungan sama cause and effect, sebab dan akibat. Sudah mengerti itu? Kita harus lihat sistem keuangan ini itu gak selalu dikuasain sama yang namanya Amerika Serikat. Setiap sekian puluhan atau ratusan tahun, umumnya sekitar 80 tahun sampai 120 tahunan, ada siklus yang mana ada negara yang naik jadi raja dunia atau kerajaan atau empire baru. Dia bertahan sebagai raja sekian puluhan tahun hingga 100 tahun, 150 tahunan, terus mulai jatuh dan diganti dengan negara yang baru. Siklus itu sudah terjadi berkali-kali, at least untuk 700-800 tahun ke belakang yang bisa kita research sendiri. So, contoh, sekarang ini kerajaan dunia siapa? Ya Amerika. Amerika yang bisa menguasai, mau cetak dolar bebas, mau menguasai sistem keuangan dunia. Amerika yang pegang kunci utama. Sebelum Amerika, siapa yang kuasai dunia? Ya British Pound. Okay, so UK, London. Sebelum British Pound, siapa? Portugal. Sebelum Portugal, siapa? Espanyol. Sebelum Espanyol, siapa? Ada empire atau kerajaan yang bahkan Anda mungkin nggak pernah tahu karena nggak diajarkan di sekolah. Contoh, kerajaan Ottoman. Okay, ini Ottoman Empire di Arabia. Mereka juga pernah sempat jadi kerajaan dunia juga. So, siklus ini bisa dicatat sampai ke zamannya Romawi. Kalau kita lihat ke kerajaannya Amerika, Amerika menguasai dunia sejak kapan? Antara setelah Perang Dunia Pertama dan setelah Perang Dunia Kedua. Di jendela itulah waktunya Amerika mulai menguasai dunia. Sebelum itu masih British Pound atau London atau UK. Kenapa ini penting? Kalau kita hitung sekarang 2023, Perang Dunia Pertama itu habisnya di 1918, 1918. Ini udah lebih dari 100 tahun kalau hitungannya dari situ. Tapi yang saya mau tarik perhatian Anda adalah ke satu tanggal khusus, 23 Desember 1913. Apa yang terjadi di situ? Itu tanggal pendirian yang namanya United States Federal Reserve Bank, bank utamanya Amerika, atau kalau di Indonesia bisa disetarakan dengan BI, Bank Indonesia. Sebelum 1913 ini, di konstitusinya Amerika justru tidak sah untuk bebankan pajak kepada masyarakat. And then di tahun 1913 muncullah yang namanya Federal Reserve Bank. Dari situlah masyarakat mulai dibebankan pajak. Lucu ya? Dan ini yang gak banyak orang tahu. Orang pikir Federal Reserve Bank atau kalau di Indonesia maybe setara dengan BI, bank ini dimiliki sama negara. Mayoritas orang pikirnya begitu. Tapi kalau Anda lihat ke konstitusinya Federal Reserve Bank, yang miliki Federal Reserve bukan negara, tapi orang-orang privat, pihak privat, institusi privat, dan keluarga privat. Federal Reserve Bank inilah yang dikasih kuasa boleh cetak dolar semaunya mereka. Dulu kalau kita mau cetak dolar tambahan, harus antara gali emas baru dari tanah atau beli emas dari negara lain. Itu yang namanya gold standard, standar emas. Dan itu uang yang 100% dipercaya oleh siapapun sepanjang masa. Itu kenapa emas dikatakan uangnya Tuhan. Karena kalau saya ada emas 1 ounce atau 32 gram, saya bisa cetak 20 dolar US baru. Kalau ini saya jual, dolarnya harus dikurangin. Kalau saya beli ekstra 1 ounce, boleh saya tambah ekstra dolar. Sistemnya dulu seperti begitu. Tapi begitu mulai ada Federal Reserve Bank, standarnya mulai dipisahin. Yang dulunya perlu 1 ounce buat 20 dolar, 1 ounce sekarang bisa cetak 100 dolar. Bisa cetak tambahan terus. Sampai ujung-ujungnya nggak perlu nyari emas baru, nggak perlu beli emas baru. Kalau kita perlu cetak dolar, tinggal cetak aja. Itulah yang namanya fiat currency. Kejadian itu terjadinya kapan? 1971, 1971, dengan Presiden Richard Nixon. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States.
Nah, sejak itu, dolar yang Anda pegang di dompet Anda atau di dompet orang Amerika, yang mana itu langsung berkaitan sama seluruh mata uang di seluruh dunia, hampir semua, termasuk rupiah. Itu nggak ada artinya, nggak ada kaitan sama emas sama sekali. Hanya sah karena negara bilang uang itu sah. Itulah tandanya kita sudah mulai cuma ada sisa berapa puluhan tahun doang. Itu tanda pertama kematian dolar, kematian mata uang fiat. Karena sepanjang sejarah, nggak ada satu pun mata uang yang nggak dikaitin sama emas yang bertahan lebih dari average-nya 35 tahun. Yang paling lama 300 tahun, yaitu British Pound. Tapi rata-rata usia 35 tahun sudah mati. Ini berdasarkan data. Sejak 1971 sampai 2023, yaitu tahun ini. Ini udah lewat 52 tahun. Usianya dolar Amerika yang nggak dikaitin sama emas, udah mulai mati. Udah tua ini. So, itu tanda super besar dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Sudah ngerti historis itu, kita sekarang posisinya di mana? Kalau Anda perhatikan ke tahun 2020, COVID, sebelum itu jumlah dolar yang sirkulasi, yang ada di seluruh dunia untuk ditransaksikan sebesar kalau nggak salah sekitar 11 triliun dolar. Tapi ini saya nggak cek, sekitar 11 triliunan. Dan tahun 2022, yaitu tahun kemarin, dari yang dulunya ada 14 triliun US dollar, dia naik ke 21 triliun dolar sekian dengan adanya si paket 7 triliun relief support package bla 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 yang dihukumkan oleh Joe Biden. Now, bayangin apa itu imbasnya kalau total dolar yang dulunya adanya 14 triliun naik ke 20 sekian triliun dalam satu tahun. Ya, otomatis jumlah dolarnya naik 50% kan? Otomatis harga semua barang naik 50%. Itu yang namanya inflasi. Sebenarnya inflasi itu bukan kenaikan harga barang. Inflasi itu percetakan dolar tambahan. Anda cuma punya 100 dolar misalkan di rekening, kan? Tapi semua dolar yang dulunya ada 1000 dolar naik ke 1500. Otomatis 100 dolar Anda jadi gak seberharga seperti sebelum jumlah dolarnya naik. Betul nggak? Nah, kejadian inilah yang tanda pertama kita itu sudah masuk ke ranah unstoppable inflation. Akan ada saatnya, contoh SVB Bank barusan collapse, barusan jatuh. Pemerintah maybe yes, maybe no akan bail out SVB Bank. Sepertinya yang akan terjadi adalah mereka akan ambil ahli dan jaminkan dana nasabah yang lama. Sekarang kita posisinya di mana? Kalau Anda lihat ke kejadian yang baru-baru ini terjadi, SVB Bank collapse, ini banyak berita yang mengerikan ya. Tapi sebenarnya itu cuma kayak contoh ya, kalau kita kena flu, ini cuma batuknya doang, cuma tanda bahwa sudah kena flu. Sebenarnya flu-nya sendiri sudah kena jauh-jauh sebelumnya. Ini udah terjadi puluhan tahun yang lalu sih, sejak 1971. Tapi mulai parahnya itu maybe sekitar setelah 2008, terutama 2020, 2019, sekitar COVID situ, mulai semakin parah. Yang terjadi apa? Jumlah dolar yang disirkulasikan semakin bertambah. So, si Federal Reserve Bank yang tadi kita bahas, mereka cetak dolar berlebih-lebihan setiap tahun. Yang paling parah kapan? 2022 tahun kemarin. Yang dulunya cuma ada 14 triliun dolar US di seluruh dunia untuk ditransaksikan. Tahu-tahu ditambahkan 7 triliun ekstra. Jadi 21 triliun atau berapapun itu. So, kalau jumlah dolar yang ada bertambah 50%, artinya mau gak mau harga semua barang juga ikut naik 50%. Itu kenapa ada inflasi seluruh dunia kurang lebih 50% atau lebih. Ini plus minus. Bukan karena harga barang naik, tapi karena jumlah dolarnya nambah 50% ekstra. Itu problemnya. Dan otomatis kalau inflasi naik, kalau secara politik ya, secara media, harus terlihat mengontrol si kejadian inflasi ini. So, cara mereka mengontrol gimana? Ya cuma ada satu alat, naikin bunga. Suku bunga Federal Reserve. Itu kenapa tahun kemarin dari berapa itu? 0,25% kalau nggak salah, naik tahu-tahu ke 4 sekian persen. Kenaikan what? 16 kali lipat atau berapa itu, right? Intinya kenaikan yang super tinggi sehingga bunga yang harus dibayar, kalau Anda ambil utang pas-pasan waktu bunga cuma 1% misalkan, terus dalam 1 tahun 1% naik ke 4%, cicilan Anda yang dulunya cuma misalkan 10 juta naik ke 40 juta sebulan. Ya otomatis orang yang pinjemnya pas-pasan tahu-tahu gak bisa bayar utangnya, yang menyebabkan banyak bisnis jatuh. Kalau banyak bisnis jatuh, utang yang dipakai buat mendirikan bisnis itu jadi macet, dan kalau kebanyakan utang jadi macet, bank-bank tertentu jadi problem. Korban pertama SVB Bank. So jadi ngeri ya. Oh aduh, SVB Bank mengakibatkan kolaps banyak bank lain. Ini sesuatu hal yang sebenarnya bisa diprediksi jauh-jauh hari, dan ini konsisten dengan apa yang kita posting di channelnya Mindstack sejak kita mendirikan channel ini 2022 tahun kemarin sampai sekarang. Kita prediksikan apa yang terjadi sekarang. Pendapat saya adalah begini, sekarang ini SVB Bank itu mulai jatuh. Ini sebenarnya bukan tanda yang paling parah. Sebenarnya masih bisa
diobatin, dan buktinya 1907 JP Morgan pernah selamatin seluruh ekonominya Amerika dengan kejadian yang mirip seperti SVB Bank. So kemampuan untuk selesaikan masalah SVB Bank masih ada, tapi bukan berarti masalah dolar mati atau enggak sudah selesai. Oke, dengan adanya sebuah negara lepas dari standar emas terus mulai cetak banyak dolar, lama-lama inflasinya jadi terlalu tinggi sehingga orang nggak percaya dengan dolarnya. Dan ketika itu terjadi, dan itu sudah mulai terjadi sekarang, ada negara-negara lain yang lihat, ini opportunity buat saya jadi new kerajaan utama. Dulu British Pound jatuh, Amerika mencetak nuclear bomb, bisa menguasai dunia. Sekarang Amerika sudah posisi punya nuclear bomb, nggak mungkin pengganti tangannya itu dengan cara perang. Kalau jadi perang, semua manusia mati. Okay. Karena nuclear bomb. So kemungkinan besar yang akan terjadi adalah asosiasi negara baru yang naik jadi raja baru, terutama China, Rusia, dan asosiasi BRICS yang mengandung Brazil, Russia, India, China, South Africa, Afrika Selatan, dan satu lagi yang akan nyusul, Saudi Arabia. Enam negara ini menguasai suplai minyak lebih dari 50% suplai seluruh dunia. Mereka sudah gabung jadi satu asosiasi. Rusia sudah catat rubel yang standarnya emas, bukan standar fiat atau standar Federal Reserve misalkan. China, Rusia, India, Brazil, South Africa, Saudi Arabia sebenarnya bisa transaksi antara masing-masingnya, gak perlu pakai dolar Amerika sama sekali. Bahkan Xi Jinping, si presidennya China, sudah mulai damaikan Saudi Arabia dengan Iran yang dulunya musuh jadi teman sekarang. Dimediasikan sama China, dan kemungkinan besar transaksi masa depan akan menggunakan yuan, Chinese yuan, bukan dolar Amerika. So, bye-bye dolar US. Dan kalau bye-bye dolar US, siapa lagi yang kena? Ya, semua mata uang yang ibaratnya dicetak sama Amerika. Yang mana diantaranya termasuk rupiah Indonesia. Kalau kita lihat ke negara-negara seperti Iran yang sudah bertahun-tahun, dekade ya, dibatasi untuk ekspor-impor oleh Amerika dengan sistem SWIFT. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. Mereka sekarang pakai cryptocurrency untuk transaksi, dan dengan adanya BRICS muncullah si sistem-sistem baru ini yang pakai rubel, yuan, dan lain-lain. Mereka sekarang sama sekali gak perlu pakai dolar US sama sekali. So sudah kelihatan jelas bahwa kemungkinan besar mungkin US dollar masih ada, fisik kertasnya masih dipakai, tapi nilainya akan berubah jauh, dan definisi apa ini dolar akan berubah juga ke sesuatu hal yang baru. Kita belum tahu apa itu, tapi yang lebih penting dari itu, raja baru bukan Amerika lagi, most likely BRICS. Mereka yang akan menguasai dunia setelah Amerika kemungkinan besar. Dan kita sebagai investor bisa apa saja. Ya, kalau kita tahu Amerika ini akan ganti tangan ke negara baru, ini masa siklus atau momen siklus yang mana banyak utang jebol. Kalau banyak utang jebol, real estate property yang pakai utang untuk jual belinya akan juga jebol. Saham juga akan banyak yang jebol. Dan kesempatan Anda adalah di negara-negara yang muncul sebagai kerajaan baru, yaitu yang seperti ya saya barusan sebutkan. Nah, mudah-mudahan informasi ini akan bantu Anda untuk bisa navigasi at least 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ambil keputusan investasi yang bijak untuk Anda. Dan kalau Anda suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe ke channel Mindstack, karena kita sering membahas topik-topik seperti ini. Jangan lupa check out video lain dan share video ini dengan siapapun yang Anda rasa akan terbantu dengan ilmu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sukses selalu.